طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufik dan karunia-Nya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu, majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat banyak. Salah satu dalil yang begitu jelas menyebutkan bahwa majelis ilmu adalah majelis yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang 3 orang yang melewati majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat hadisnya secara lengkap tentang 3 orang yang melewati majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 di antaranya merapat memasuki majelis Nabi bersama para sahabat yang lain. Satu yang tersisa berpaling berlalu begitu saja dari majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang yang masuk di majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya dijanjikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satunya merapat memasuki bagian yang kosong di dalam majelis, yang satu mengambil bagian yang di belakang karena malu. Dan dua-duanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Intinya, majelis seperti ini adalah majelis yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh rahmat Allah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita lakukan malam hari ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi sebab kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kali kita membahas tentang mengusap khuf atau mengusap jawrah kaos kaki karena istilah untuk khuf yang terbuat dari kulit penuh itu berbeda dengan yang terbuat dari kain seperti kaos kaki. Kalau yang terbuat dari kain atau sejenisnya maka disebutnya kaos kaki jawrah sedangkan yang terbuat dari kulit biasanya disebutnya dengan khuf. Tetapi kita sudah jelaskan tentang hukum keduanya bahwa wallahu a'lam bishawab, yang kuat pendapat yang mengatakan bahwa baik itu mengusap khuf ataupun mengusap jawrah kaos kaki, dua-duanya ada dasarnya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah kaji banyak pembahasan, ada sekitar 6 permasalahan yang sudah kita bahas tentang mengusap khuf. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ke-7, al-masalah as-sabi'ah, yang insyaallah kita akan kaji bersama di malam hari ini. Masih tentang mengusap, hanya saja bedanya kalau sebelumnya kita membahas tentang mengusap kedua khuf. Kalau sekarang pembahasannya adalah al-mashu 'alal jabirah wal imamah wa khumurin nisa. Sekarang pembahasannya adalah mengusap jabirah. Jabirah itu apa? Kalau zaman kita sekarang itu seperti gips, perban, ini disebut dengan jabirah. Hal-hal yang digunakan ketika darurat, ketika ada terluka, patah tulang misalnya dan sejenisnya. Maka di sini nanti kita akan bahas bagaimana cara mengusap dan hukum yang berkaitan dengan mengusap jabirah ini sendiri.
Baik, begitu juga an-nashu 'ala al-imamah, mengusap imamah. Imamah di sini maksudnya sorban. Ya, mungkin sebagian kita kurang akrab dengan hal ini karena ini termasuk kata para ulama min mufradatil Hanabilah, termasuk di antara pendapat yang populernya di madhab Hambali. Ya, kalau kita yang di sini madhab Imam Syafi'i kurang populer dengan pendapat ini, yaitu mengusap imamah atau sorban. Ya, apalagi kita di Indonesia ya, jarang kita temukan ada orang mengusap sorban gitu. Tapi insya Allah kita akan bahas juga pada malam hari ini. Dan begitu juga khumurun nisa. Ya, maksudnya khumur di sini adalah khimar, ya, jilbabnya wanita, ya, mengusap jilbab. Jadi ada pembahasan juga di dalam buku fikih itu tentang mengusap jilbab, bukan mengusap kepalanya, tetapi mengusap jilbab yang menutupi kepala. Ya, kita akan bahas di permasalahan yang ketujuh ini. Baik, kata beliau di sini al-jabirah. Apa yang dimaksud dengan jabirah? Kata beliau, hiya a'wadun wa nahwiha. Yang dimaksud dengan jabirah itu adalah a'wad dari kata a'ud. Ya, kalau di zaman dulu dibuatnya dari kayu-kayu, makanya disebut dengan a'wad. Kalau zaman sekarang kan gips itu udah kayaknya nggak dari kayu lagi. Nah, kalau di zaman dulu, sekarang punya bahan tersendiri yang lebih kokoh. Kalau di zaman dulu kan kayu atau bambu apa saja yang ada yang bisa digunakan sebagai penyangga ketika patah tulang misalnya atau luka, digunakan di zaman dulu, ya. Kal jibs di sini disebutkan ya seperti tadi jibs yang kita sebutkan. Kemudian mimma yarbitu 'ala al-kasri liyujbar wa yalta'im, yang biasanya digunakan untuk menjaga ketika patah, ya, terjadi patah tulang misalnya, maka jibs ini kan dipakai. Ya, inilah yang disebut dengan jabirah. Tujuannya apa? Liyujbar wa yalta'im, untuk menyatukannya dan juga memperbaiki kondisi tadi tulang yang patah tadi. Ini seringnya kita lihat ya fungsi dari gips yang biasa digunakan. Ya. Baik, wa yumsahu 'alaiha, dan ini boleh diusap ketika kita berwudu. Nanti kita akan bahas, ya. Wa kadzalika yumsahu 'ala al-lusuq wal lafaif. Begitu juga boleh mengusap yang bentuknya bukan gips, karena jabirah itu umum, bukan gips doang. Tapi kayak lusuq itu maksudnya alat perekat. Jadi kalau ada luka ditutup dengan alat-alat perekat misalnya, ya, kayak di zaman sekarang sudah masya Allah banyak ya alat-alat yang baru, ya, bahan-bahan yang baru untuk luka dan sejenisnya. Ya, mungkin seperti orang yang habis dijahit kali. Ada juga yang menggunakan perekat misalnya, maka ini juga bisa dihukumi dengan jabirah. Begitu juga dengan lafaif. Lafaif ini kayak perban, ya, kayak perban. Kalau ada orang luka biasanya kan dipakai perban juga di luka-luka tertentu, ya, maka ini juga bisa dihukumi dengan jabirah. Makanya kesimpulannya jabirah itu apa? Jabirah itu adalah jibs atau perban atau perekat yang biasanya digunakan untuk menutupi luka atau menjaga tulang yang patah. Ya, ini jabirah. Ini disebut dengan istilah jabirah di dalam kitab-kitab fikih. Ya, dan memang ini jarang kita pelajari. Kadang kita belajarnya kapan? Ketika sudah terjadi. Ya, karena nggak semua orang, ya, luka, nggak semua orang patah tulang dan seterusnya. Ya. Baik, kata beliau di sini, allati tud'u 'ala al-juruh, fa kullu hadhihi al-ashya' yumsahu 'alayha bi syartin an takuna 'ala qadri al-hajah. Semua ini itu boleh diusap. Syaratnya apa? Syaratnya ketika digunakannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, maksudnya di sini ketika ada orang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia dibolehkan mengusap bagian yang tertutupi gips, ya, atau yang tertutupi oleh perban. Boleh diusap, tidak dibasuh. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang luka di bagian tangan di sini. Ya, bagian tangan sini kemudian digunakan perban. Ditutupi dengan perban. Maka ketika dia berhadas kecil, bagaimana wudunya? Wudunya normal seperti biasa kecuali bagian yang diperban. Nah, apa yang dia lakukan di bagian yang diperban dia usap. Nanti diambil air, basahin sedikit, baru kemudian diusap bagian dari perbannya. Bagaimana cara mengusapnya nanti kita akan bahas. Yang penting paham dulu ya apa yang dimaksud dengan mengusap jabirahnya. Ya. Jadi tidak semua anggota tubuh itu kemudian dibasuh, ya, karena ada bagian yang
ya tertutupi dengan perban atau jif dan seterusnya, maka di sini dibolehkan untuk diusap bagian ini. Ya. Bagaimana kalau tidak di bagian anggota wudhu? Ya. Misalnya contoh anggap misalnya ketika orang mungkin lehernya digunakan gips ya, gips. Ya. Perlu nggak pembahasan? Perlu nggak jemaah? Kan bukan di bagian wudhu. Perlu nggak? Perlu ketika karena menggunakan gips atau jabirah ini, ya fungsinya bukan hanya ketika hadas kecil, tapi juga hadas besar. Jadi inilah perbedaannya dengan mengusap khuf. Kalau jemaah masih ingat kita membahas mengusap khuf itu yang dikecualikan kecuali kalau orang hadas besar, maka mau nggak mau harus dilepas kalau khuf. Nggak boleh diusap bagian kakinya, dilepas semua. Masa mau mandi pakai kaos kaki atau pakai sepatu gitu kan? Ya. Tetapi kalau gips ini dia dibutuhkan baik ketika dia dibolehkan mengusap baik ketika hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya dimanapun lokasinya, ya seseorang butuh untuk paham ini. Karena bisa jadi tadi dia mungkin nggak hadas kecil sehingga nggak perlu khawatir karena di leher kan, nggak ada membasuh leher ketika berwudu gitu kan. Ya, tetapi bisa jadi ketika hadas besar, maka mau nggak mau dia harus paham tentang bagaimana cara mengusap jabirah ini. Ya. Karena tadi jabirah bukan hanya ketika berhadas kecil, tetapi juga dibolehkan mengusapnya ketika berhadas besar. Ya. Baik, nanti insyaallah kita akan bahas lebih detail lagi. Kata beliau, bisyartin an takuna ala qadril hajah. Apa syaratnya boleh mengusap jabirah? Asalkan jabirah ini dipasangnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya kalau lukanya misalnya contoh di bagian tangan di sini doang seukuran segini misalnya, maka jabirahnya jangan sampai sini. Jangan sampai di siku. Kalau tidak ada kebutuhan maka secukupnya saja. Nah, ini baru boleh mengusap jabirah. Tapi kalau ada orang luka bagiannya mungkin cuma beberapa senti tetapi yang dipasangin sudah puluhan senti misalnya, maka ini harus dilepas. Nggak boleh diusap. Kenapa? Karena dia sudah lebih dari kadar yang dibutuhkan untuk sebagai tempat jabirah ini, perban atau gips tadi. Kecuali memang tadi kayak gips misalnya nggak bisa diatur untuk ukurannya, maka di sini tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, maka yang memenuhi syarat untuk bisa diusap itu hanya yang benar-benar menutupi bagian yang luka atau sesuai kebutuhannya tadi. Yang lebih itu harus dibasuh kalau memang harus dibasuh, seperti wudhu misalnya. Kalau ada di bagian siku ini, bagian siku pas ternyata dipasangin perban juga, padahal dia nggak luka, maka ketika wudhu harus dilepas bagian itu kemudian dibasuh. Kemudian dibasuh. Kenapa? Karena dia bukan bagian yang berhak mendapatkan udzur. Jadi jabirah ini sebenarnya udzur. Makanya nanti ketika kita membahas durasinya, sampai kapan orang mengusap jabirah, nggak seperti khuf. Kalau khuf, kalau bagi orang yang mukim tidak safar sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau mengusap jabirah maka sesuai kebutuhan sampai dia sembuh dan sudah boleh melepas jabirah tadi. Kenapa? Karena ini termasuk udzur yang membolehkan seseorang mengusap jabirah tadi. Baik. Kata beliau, fa in tajawazat qadr al-hajah lazima naz'u ma zada 'ala al-hajah. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau misalnya jabirahnya, perbannya atau gipsnya ternyata dipasangnya melebihi kadar yang dibutuhkan, maka wajib dilepaskan bagian yang lebih tersebut kemudian dibasuh ketika menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Nggak boleh diusap karena dia sudah lebih dari kadar yang dibutuhkan. Bahkan nanti kalau kita belajar di mazhab Syafi'i itu ketat banget. Bahkan seseorang kalau sudah mengusap jabirah nanti, apalagi kalau ada yang kelebihan, harus plus tayamum di situ nanti. Sebagai salah satu bentuk kehati-hatian. Lebih detail lagi, lebih banyak kehati-hatiannya di dalam mazhab Syafi'i, di mazhab kita di sini. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadathil akbar wal asghar. Ini yang kita sebutkan tadi, boleh mengusap jabirah baik untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi boleh keduanya, baik ketika kita mau wudu ataupun ketika kita mandi besar, maka boleh mengusap jabirah. Boleh mengusap jabirah.
طيب وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. Makanya di sini beliau katakan tidak ada batasan waktu khusus untuk mengusap jabirah. Dia boleh mengusap jabirahnya pokoknya sampai dia sembuh, sampai perbannya itu boleh dibuka atau jipsnya boleh dibuka. Ya, boleh. Misalnya sampai 1 bulan karena patah tulang misalnya. Dipasangin gips pada tulang harus tetap pakai gips selama sebulan. Maka selama sebulan itu dia boleh mengusap jabirah. Selama sebulan dia boleh mengusap jabirah sampai dia benar-benar boleh untuk membuka jabirah tadi. Ya, ini bedanya dengan mengusap khuf. Ya. Jadi kalau jabirah itu karena ada udzur syar'inya. Sedangkan kalau mengusap khuf sama kaos kaki yang kita bahas itu tidak mesti harus ada udzurnya. Ya, nggak mesti orang harus hafal kemudian baru boleh mengusap khuf. Ya, nggak mesti harus ada udzur. Tapi kalau jabirah ini dia berkaitan dengan adanya udzur syar'i. Ya, udzur syar'i yang diterima. Baik, kata beliau, wa dalilu ala dzalika, dalilnya adalah anna al-mas'a 'ala al-jabirah darurah. Dalilnya kenapa boleh mengusap khuf dan tidak ada batas waktunya? Karena mengusap jabirah itu adalah darurat. Ya, suatu kondisi yang darurat ya, yang tidak sama seperti mengusap khuf. Ya, kalau mengusap khuf tadi bukan karena kondisi darurat, tapi memang itu keringanan yang diberikan oleh syariat. Sedangkan mengusap jabirah itu kondisi darurat karena adanya luka, adanya udzur yang syar'i, makanya diperbolehkan. Ya, sehingga inilah yang menjadi sebab kenapa khuf ada batas waktunya, sedangkan jabirah tidak ada batas waktu khususnya. Ya, ini sebabnya karena kondisinya berbeda alasan di dalam mengusap ya dua hal tadi, baik khuf ataupun jabirah. Ya. Baik, wad-daruratu tuqaddaru biqadariha wa la farqa fiha bainal hadatsain. Ini beliau menyebutkan tentang kaidah di dalam fikih. Ini sering disebutkan oleh ulama-ulama fikih bahwasanya darurat itu harus ditakar sesuai dengan takarannya. Ya. Sesuatu yang darurat harus ditakar dengan takarannya. Kalau memang kita butuhnya sebulan untuk mengusap jabirah, maka memang bolehnya cuma sebulan. Nggak boleh kemudian bermudah-mudahan ini masih boleh mengusap khuf. Padahal sudah selesai kebutuhannya. Kadarnya sudah selesai itu. Karena memang sudah sembuh dan boleh dibuka. Jadi nggak boleh ada alasan nggak apa-apa dilama-lamain, taruh dulu perpanjangan waktu seminggu dulu biar mengusap jabirah, boleh. Sama seperti kondisinya gini Pak, kalau ada orang misalnya tersesat, anggap saja nih kondisi tersesat di hutan misalnya, sudah tidak menemukan makanan sama sekali dan kondisinya benar-benar lapar yang mungkin bisa memberikan mudarat sendiri, boleh nggak dia makan sesuatu yang diharamkan? Boleh. Ya, kenapa kaidahnya para ulama ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat, ya salah satunya tadi yang bisa membahayakan nyawa seseorang, maka itu bisa membuat hal-hal yang dilarang tadi pada dasarnya bisa menjadi mubah. Ya, seperti tadi misalnya orang tersesat di hutan tidak mendapatkan kecuali ular misalnya. Ya, boleh nggak dia makan ular? Maka jawabannya boleh. Tetapi yang harus dipahami di sini ad-darurat tuqaddaru biqadariha, harus ditakar secukupnya, jangan kenyang habis itu jadiin bekal lagi, ya berbekal nanti. Ini salah paham, ini nggak boleh. Karena ini darurat maka harus ditakar sesuai dengan takarannya. Hanya untuk menghilangkan tadi bahaya yang bisa menimbulkan hilangnya nyawa atau kelaparan yang sangat dahsyat. Ya sekedarnya saja. Ya, jadi bukan untuk dimakan sampai kenyang atau bahkan bawa bekal setelah itu. Ini salah satu di antara contoh maksudnya kondisi darurat di dalam Islam. Dan jabirah ini, mengusap jabirah ini masuk dalam kategori kondisi darurat. Makanya diperbolehkan mengusap jabirah. Baik, kata beliau, wa kadzalika yajuzul mashu 'ala al-imamah. Ya, beliau sudah menjelaskan di sini tentang mengusap jabirah. Beliau belum menjelaskan caranya di sini. Beliau secara umum saja. Bagaimana cara mengusap jabirah? Mayoritas ulama mengatakan jabirah ini diusap semua bagian. Ya, kalau khuf kan kita belajarnya yang diusap adalah bagian atasnya. Ya, kalau mengusap semua malah makruh, ya atas bawah diusap malah makruh gitu. Tapi kalau jabirah semuanya diusap. Ya, bagian atasnya diusap, bagian bawahnya juga diusap. Ya, sama kayak kita mengusap semua kepala, ya semuanya diusap, maka jabirah pun juga semua bagiannya diusap. Ini pendapat ya jumhur ulama, ya baik dalam mazhab Imam Syafi'i maupun mazhabnya
Imam Ahmad. Jadi semua bagiannya, bagian atas perban atau gips diusap, bagian bawahnya juga diusap. Ini cara mengusap jabirah. Jadi nanti kalau ada yang luka mungkin dari orang yang kita kenal, mungkin ya butuh diajari, dibimbing, bisa diajari tentang mengusap jabirah ini. Bahwa nggak mesti harus dibuka kemudian dibasuh ya dengan air, karena beberapa luka itu justru bahaya untuk dibasuh dengan air. Ya. Biasanya dokter bilang jangan kena air terlebih dahulu gitu. Nah, maka ini juga masuk dalam kategori jabirah, ya bisa diusap. Sisanya dibasuh kecuali bagian yang kena, yang diperban atau di gips, maka itu diusap semua bagiannya. Ini cara mengusap jabirah. Ya, di sini tidak beliau jelaskan secara detail tentang tata caranya. Baik. Kemudian yang kedua, ya nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanya ya Pak. Karena memang kita jarang belajar tentang mengusap jabirah ini, ya. Maka kita mungkin agak sedikit asing dengan beberapa hal tentang mengusap jabirah. Baik, yang kedua, pembahasan tentang mengusap imamah sorban. Ya, kita akan bahas di sini secara umum saja karena dua alasan. Pertama, memang ini masyhurnya populernya di mazhab Hambali. Ya. Kemudian yang kedua, di negeri kita di Indonesia ini kan jarang kita temukan orang pakai sorban. Ya. Maksudnya pakai sorban dalam bentuk yang seperti yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Arab zaman dulu. Kalau sorbannya Rasulullah biasanya diikat di kepala, kemudian ada yang pakai bagian ujungnya ini menggerai di bagian belakang pundak. Ada juga yang diikat yang kayak cuman wajah doang yang kelihatan, semua tertutup, kepala tertutup, kemudian leher juga tertutup. Jadi bagian sorbannya juga diikat di bagian leher. Nah kalau yang kayak gini kayaknya kita sulit temukan di negeri kita di Indonesia gitu. Kita malah ribet gitu kan. Ya. Jadi tidak terlalu urgent untuk kita bahas lebih detail ya. Baik, kata beliau, wa kadzalika yajuzul mashu 'ala al-imamah. Begitu juga boleh mengusap imamah atau sorban ketika berwudu. Di sini khusus berwudu ya jemaah. Sama kayak khuf. Kalau khuf kan tadi hanya untuk berwudu, adapun hadas besar harus dilepas. Maka imamah juga seperti itu, sorban juga seperti itu. Kalau ada orang hadas besar maka nggak boleh mengusap sorban, harus dilepas dan kemudian ia mandi ya untuk mengangkat hadas besar. Ya. Jadi yang dikecualikan dalam masalah mengusap ini untuk hadas besar cuma mengusap jabirah aja. Ya, cuma mengusap jabirah aja yang boleh dalam kondisi hadas besar. Ya, semoga nggak ketukar ya, karena banyak mengusap khuf, mengusap atau kaos kaki, ada mengusap jabirah tadi, sekarang mengusap sorban, nanti akan ada mengusap jilbab bagi wanita. Ya. Jadi tapi satu-satunya yang boleh diusap ketika hadas kecil dan besar cuma jabirah aja. Kenapa? Karena dia kondisi darurat. Ingat aja ini. Karena dia kondisi darurat makanya dia berbeda sendiri. Sedangkan khuf kemudian sorban karena dia bukan kondisi darurat, ya, tapi diperbolehkan dalam syariat. Maka dia hanya sebatas ketika hadas kecil, untuk ketika berwudu doang. Ya. Baik, kata beliau di sini, wa hiya ma yu'allimu bihi ras. Yang dimaksud dengan imamah di sini sorban adalah sorban yang digunakan untuk menutupi kepala. Kenapa sorban ini di zaman Nabi SAW dibolehkan untuk diusap, dan bahkan Nabi itu sebagaimana disebutkan dalam dua hadis yang sahih, Nabi itu pernah mengusap khuf. Ada dua hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi itu mengusap khuf. Hadis pertama menjelaskan bahwa Rasulullah itu mengusap sebagian kepalanya, kemudian sorbannya dimundurin sedikit, kemudian diusap imamahnya, sorbannya. Jadi kepalanya juga diusap, sorbannya juga diusap. Ya. Kalau bahasa mudanya kita, sebagian rambut sudah kena usap, habis itu ya sorbannya juga diusap sampai bagian tengkuknya, sampai bagian belakang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada sahabat yang mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah itu mengusap imamahnya, sorbannya, dan juga mengusap kedua khufnya. Ya, jadi ada dua hadis yang sahih yang menjelaskan tentang mengusap sorban ini. Tapi kenapa kemudian terjadi khilaf? Ya karena tadi para ulama fikih itu melihat bermacam-macam dari sisi kenapa Rasulullah sampai mengusap sorban gitu. Ya, apalagi di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mungkin kita sering dengar yang dimaksud mengusap kepala itu di mazhab Syafi'i kan meskipun sedikit sudah
sudah cukup kan mengusap sedikit. Ya, sebagian ulama melihat itu hanya ya sunnah yang dikejar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada khilaf di situ dari kalangan para ulama. Ya. Tetapi yang jelas, ya dalilnya ada tentang mengusap sorban. Ya. Cuman yang jadi masalah di sini nanti di dalam mazhab sendiri ada khilaf yang panjang tentang syarat dari sorban yang seperti apa yang boleh diusap. Ya. Yang kesimpulannya saya akan kasih kesimpulannya biar kita tidak pusing dengan penjelasan yang begitu detail. Kesimpulannya sorban yang seperti apa yang boleh diusap? Sorban yang akan memberatkan dan sulit untuk dilepas. Ya, kayak tadi yang terikat di leher, kemudian menutup semuanya. Ini kan kalau kita buka nanti masangnya lama lagi, capek lagi. Maka disinilah kemudian syariat memberikan keringanan, ya, memberikan keringanan. Sama seperti khuf. Kenapa diperbolehkan mengusapnya? Karena tadi bagi sebagian musafir, bagi sebagian orang itu karena berat untuk buka pasang. Makanya kemudian syariat memberikan keringanan di situ. Ya. Makanya kalau bisa mengusap sorban ini tidak dilakukan kecuali memang ada kebutuhan dan kondisi tadi kesulitan untuk melepas sorbannya. Dan kita di sini kurang urgent, kurang butuh. Kenapa? Karena peci yang kita gunakan hari ini sekarang ya tidak bisa dihukumi seperti sorban. Ya. Karena di antara syarat mengusap sorban itu harus menutupi semua bagian kepala. Sedangkan kita kalau pakai peci, ya bagian tekuk kita kan kita nggak tertutup, masih ada yang area yang terbuka. Ya, ulama sepakat di situ bahwa peci yang kita pakai ini tidak memenuhi kriteria untuk diusap sebagaimana sorban itu diusap. Makanya tadi saya bilang ini kurang urgent untuk kita bahas detail karena kita nggak begitu butuh di Indonesia. Ini jarang di antara kita yang pakai atau bahkan ya tidak ada kita lihat orang pakai sorban sampai yang kelihatan wajahnya saja. Ya, sebagaimana sorban orang-orang Arab di zaman dulu. Baik, jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata beliau di sini wal mashu 'alaiha laysa lahu waqtun muhaddad. Ya, kalau mengusap sorban ini tidak ada waktu khususnya karena tadi minimnya dalil. Kalau tadi kalau sebelumnya masalah mengusap khuf banyak dalil-dalilnya. Ya, kita sebutkan ya sebagian ulama mengatakan sampai ada 40 hadis, ada juga yang mengatakan ada 60 hadis tentang mengusap khuf. Ya, kalau mengusap sorban ini cuma 2 hadis yang benar-benar sahih. Ya, maka di sini tidak dijelaskan secara detail tentang syaratnya, waktunya, bagaimana bentuk yang lebih detailnya nggak dijelaskan. Ya. Baik. Kemudian dia mengatakan walakin law salaka sabilan ihtiyat falam yamsahha illa idza labisaha ala taharatin wa fil muddatil muhaddadah lil mas'i ala al-khuffayn lakana hasanan. Makanya penulis di sini mengatakan apa? Bisa kita perhatikan di sini kata beliau. Tetapi meskipun tidak ada tuntunan secara khususnya, spesifiknya, kata beliau akan lebih bagus sebagai bentuk kehati-hatian kalau kita samakan kayak mengusap khuf. Ya, disamakannya bagaimana? Mengusap khuf itu kan dianjurkan ketika kita memakai khufnya setelah bersuci dulu. Ya, ini syaratnya. Maka kalau bisa kita mengusap sorban itu setelah kita bersuci dulu sebelum menggunakan sorban. Jadi bersuci dulu baru dipakai sorbannya. Baru kemudian nanti ketika wudhu kita batal kita mengusap sorban tadi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana masalah waktunya? Waktunya sama tadi kayak khuf. Ya, kalau memang kita sedang tidak safar, kita mungkin, maka bagusnya kita kayak mengusap khuf bagi orang yang mungkin cuma sehari semalam 24 jam saja. Nih, dan saya katakan sekali lagi, ini bagusnya untuk mengusap sorban. Kalaupun ada yang mau mengamalkan, bagusnya kalau kita pakai sorbannya itu ya kayak sorbannya di zaman Nabi SAW tadi yang banyak ya penutupnya yang kelihatan cuma bagian wajahnya saja. Ya. Dan ini ya tadi sulit kita dapati di zaman sekarang. Baik, itu tentang mengusap sorban. Yang terakhir tentang mengusap khimar. Ya tadi jilbab bagi wanita. Mungkin sebagian dari wanita membutuhkan tentang hal ini di beberapa kondisi. Ya. Seperti apa yang boleh disebutkan di sini. Fal aula alla tumsah alaihi. Jadi khimarnya wanita yang menutup kepalanya mereka itu sebenarnya bagusnya tidak diusap. Jadi justru bagusnya tidak diusap. Tapi dibolehkan atau tidak? Dibolehkan dalam beberapa kondisi. Ya. Contohnya seperti apa? Illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi. Kecuali kondisi yang dibolehkan itu kalau ada kesulitan dalam membuka
jilbab, ya kayak jilbabnya ibu-ibu yang mungkin diputar-putar di leher sampai panjang gitu kan. Ini kalau dibuka lama, ya kalau dipasang lagi nanti juga lama, ini sulit gitu. Ya, ini kalau kesulitan dilepas jilbabnya. Itu yang pertama. Kemudian awli maradin firas, atau kalau ada sakit yang kemudian memaksa harus menggunakan penutup kepala. Kalau ada orang sakit mungkin di kulit kepalanya sehingga ia terus menggunakan penutup kepala yang mirip seperti jilbab, maka ini juga boleh mengusap jilbabnya, tidak mengusap bagian kepalanya langsung. Ya. Kenapa? Karena ada kondisi darurat, dia sakit di sini. Ya. Baik, kemudian kata beliau au nahwi dzalik, atau kondisi darurat lainnya. Saya kasih contoh yang bisa mungkin sering terjadi ketika ibu-ibu itu ya tidak punya pilihan kecuali untuk berwudu di area umum. Ya maka ini bisa dipraktekkan. Misalnya area umum maksudnya di sini di mana laki-laki banyak lewat di situ, ya daripada aurat terbuka, maka kata para ulama di sini boleh untuk mengusap khimar. Ya, boleh mengusap khimar sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Ummu Salamah ini pernah juga mengusap khimar, ya sebagaimana tadi dibolehkan mengusap sorban bagi laki-laki, maka perempuan juga ada riwayat tentang dibolehkannya mengusap jilbab. Tetapi tadi dia tidak diusap kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi ibu-ibu juga tidak boleh bermudah-mudahan masalah mengusap jilbab. Takutnya karena malas buka doang akhirnya diusap jilbabnya, ini salah. Ya, yang diperbolehkan kondisinya ketika sulit dibuka pasang, kemudian yang kedua ketika sakit, atau dalam kondisi tadi aurat akan terbuka ketika wudhu di tempat umum. Dan ini biasanya kayak di musola di luar mungkin yang campur antara laki-laki dan perempuan, maka ini bisa dipraktekkan mengusap ya jilbabnya saja. Ya, dan airnya juga jangan banyak-banyak. Ya. Seperti yang sering kita bilang, mengusap itu hanya sekedar membasahkan tangan yang akan mengusap kepala gitu. Ya. Baik, ini tentang mengusap khimar. Walau kana rasul mulabbadan bihina'in aw ghairihi fa yajuzu al-mashu 'alayhi. Ya di sini dibahas tentang detail-detail yang tidak terlalu urgent tentang mengusap khimar. Yang intinya kesimpulannya khimar atau jilbab boleh diusap ya selama tadi kondisi yang kita sebutkan, ada sakit, ada sulit dibuka pasang, dan juga ada kondisi daripada aurat itu terbuka dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka diperbolehkan untuk mengusap ya khimar atau jilbab. Ya. Baik, jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang mengusap khuf, jabirah, ya khimar dan juga sorban. Nanti bisa ditanya aja kalau belum paham ya. Karena sekali lagi ini permasalahan yang jarang kita temukan, jarang kita praktekkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ke-7 yang insyaallah lebih kita butuhkan, ya, lebih urgent untuk kita pahami di sini, yaitu pembahasan tentang al-ghusl, yaitu mandi. Jadi sekarang pembahasannya tentang mandi, ya. Ada beberapa permasalahan yang insyaallah kita bisa kaji di sini, ya. Di antaranya yang pertama tentang makna al-ghusl. Apa yang dimaksud dengan mandi? Kenapa kita perlu tahu makna mandi ini? Biar kita nanti bisa bedain mana yang disebut dengan mandi, mana yang belum disebut dengan mandi. Saya kasih contoh Pak. Kalau ada ibu-ibu misalnya mandi basuh semuanya kecuali kepalanya ditutupin dengan ya penutup rambut itu yang biasanya biar kepala nggak basah. Ya. Semua badan itu dibasahin kecuali tadi bagian kepala yang tertutup. Ini disebut mandi atau bukan? Hah? Disebut mandi atau bukan? Ayo, kita bisa tahu itu disebut mandi atau bukan ya tadi dari definisi yang disebutkan oleh para ulama. Mandi di dalam istilah syar'i itu sebenarnya seperti apa gitu, yang dianggap oleh syariat bahwa ini mandi gitu. Ya. Baik, kita akan bahas di sini, nanti akan terjawab insyaallah. Mandi di dalam istilah syar'i adalah ta'mimul badani bil ma'. Mandi itu ya di dalam istilah syariat yang dikatakan mandi itu atau kegiatan yang dihukumi mandi oleh syariat itu ketika seluruh badan dibasahi dengan air tanpa terkecuali. Berarti kalau ada orang tadi menyisakan rambutnya aja, istilah syar'inya belum mandi. Meskipun kalau ditanya, mungkin bapak-bapak kalau nanya istri ya di rumah sudah mandi, sudah kata ibu-ibunya, tapi tadi kepalanya tidak dibasuh. Karena definisi mandi di sebagian dari kita berbeda dengan definisi yang dimaksud oleh syariat.
Ya, bisa dipahami ya, Pak. Sebagian orang ada juga yang mendefinisikan mandi itu harus keramas. Ya, padahal nggak harus keramas. Kalau di syariat nggak harus keramas. Ya, maksudnya tidak harus pakai sampo baru kemudian dikatakan mandi. Sama dengan sabun ya. Meskipun nggak pakai sabun dihukumi mandi atau enggak? Kalau kita lihat definisi syariat dihukumi mandi. Karena syariat itu hanya membatasi mandi itu ya semua bagian badan itu terkena air. Ini yang dikatakan mandi. Oke, jadi nanti akan jelas juga bagi kita nanti untuk mengangkat hadas besar itu batasannya seperti apa. Ya karena kalau mungkin kalau bapak-bapak agak pasrah ya kalau masalah mandi. Biasanya kalau ibu-ibu harus pakai sampo dulu, harus pakai ini, sampai terkadang waktu sholat itu duluan habis. Ya. Karena apa? Karena nunggu peralatan mandinya belum lengkap misalnya, atau samponya habis ya mau suruh siapa itu. Padahal tadi untuk mengangkat hadas itu, ya sebagaimana nanti yang akan kita bahas juga, tidak masih harus menggunakan sampo ataupun sabun. Meskipun bagusnya menggunakan itu, tapi itu bukan syarat untuk mengangkat hadas besar. Nanti kita akan bahas insyaallah. Baik, kata beliau, au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan. Sebagian ulama fikih menyebutkan mandi itu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan di seluruh badan. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, untuk dan atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mandinya mandi yang syar'i. Karena mandi itu ada dua. Ada mandi yang sifatnya mubah. Kayak orang merasa gerah, kotor, mandinya ini mubah, hukumnya boleh-boleh saja sah. Tapi ada juga mandi yang disebut dengan mandi yang syar'i, yang seseorang dapat pahala di situ. Seperti contohnya mandi apa? Seperti kalau yang hukumnya wajib seperti mandi mengangkat hadas besar. Berarti orang dapat pahala nggak? Mandi janabah Pak? Dapat pahala nggak? Jangan ragu, dapat pahala. Ini bagian dari mandi yang syar'i. Artinya seseorang ketika niat mengangkat hadas besar dia dapat pahala di situ. Makanya jangan lupa hadirkan niat di dalam mandi janabah. Atau mandi yang disyariatkan tapi hukumnya sebatas sunnah. Contohnya seperti mandi apa? Mandi Jumat, mandi untuk sholat Id. Intinya mandi yang hukumnya sunnah dan bukan hukumnya wajib. Baik, yang di sini yang dimaksud dengan ala wajhi ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mandi yang sudah masuk. Kita dengarkan azan dulu, kemudian silakan barangkali ada tanya jawab dari para jamaah. Baik, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Silakan Pak. Habis beliau. Seandainya ada luka di tempat yang walaupun itu air akan mengalir meskipun kita gimana itu tempat yang luka itu. Jadi ini apa gimana? Tetap bagaimana caranya? Misalnya di kuping atau di leher ya. Kalau kita lebih besar, kemudian kalau leher gimana? Kalau ini pasti kena kan air tersebut. Yang itu luka. Itu jadi katakan di kuping. Seperti itu. Kita kan kesulitan kita harus terkena air. Atau menghindari air ya. Terus yang kedua, kalau seandainya korban itu hanya sebagian di sini, di atas kan. Ini apakah yang di sini juga di bawah itu hanya diusap saja atau di bawah saja? Jadi yang pertama, kalau memang kesulitan tadi dan memang tidak bisa, mau nggak mau air akan mengalir dan itu membahayakan, maka di situ seseorang bisa mengusap juga. Bisa contoh di leher, kalau kita membasuh memang kita nggak bisa, karena kan biasanya kalau gips yang di leher itu buat kita kaku pergerakannya agak sedikit terbatas. Kalau memang akhirnya kemudian nggak bisa untuk membasuh, dan air kemungkinan masuk di situ dan membahayakan, catatannya membahayakan, maka di situ nggak apa-apa kemudian digunakan untuk mengusap. Maka karena dia masuk di situ kadar, dalam hajat untuk mengusap jabirah. Tapi kalau kita mau kehati-hatian dalam bentuk kehati-hatian, nggak apa-apa nanti kita sambil tayamum setelah. Karena tadi saya sudah sebutkan di dalam mazhab Syafi'i itu ketat di situ. Kalau ada bagian yang tidak terkena luka jabirah tapi kemudian diusap, maka ini berarti di luar dari kebutuhan, maka dia ditutupi dengan adanya tayamum. Jadi tayamum di sini sebetulnya cuma ikhtiar untuk jaga
jaga-jaga aja. Ya. Nah tadi saya sudah sampaikan di mazhab Syafi'i itu banyak ikhtiarnya, banyak kehati-hatiannya. Gitu. Nah, Ini 2 kali Mas. biasanya kalau di mazhab Syafi'i setelahnya baru wudhu. Setelah itu setelahnya baru tayamum. Jadi setelah kita misalnya mandi ini, ya setelah mandi baru kemudian kita tayamum. Gitu. Ini kalau kita mau kehati-hatian. Tapi kalau pendapat jumhur ulama mayoritas maka sebenarnya nggak harus tayamum karena memang itu sudah masuk di dalam kondisi darurat yang syariat memang kasih kelonggaran kepada kita itu. Ini yang pertama. Kemudian ada pun masalah tadi ketika kita menggunakan perban atau gips kan kadang yang luka atau yang luka tadi perban bagian atas, yang bawahnya nggak luka. Tetapi tadi mau nggak mau kan perban ini butuh area yang perekat ya area yang perekat untuk memegang agar perban ini tidak bergerak di tempat, maka ini masuk dalam kategori diusap. Ya, yang kita sebutkan tadi yang melebihi hajat kebutuhan itu kalau tidak ada untuk kebutuhan menutup luka dan tadi membuat perban ini terjaga. Yang selebihnya itu, nah ini baru nggak boleh diusap. Adapun untuk kebutuhan tadi mau nggak mau dari bagian atas dan bawah harus tertutup ya untuk lebih kuatnya perban tersebut, maka di sini dua-duanya memang diusap, baik di atasnya maupun di bawahnya juga diusap. Nah ini diantara bentuk ya kemudahan dari syariat, karena kan akan sulit kalau atasnya kita usap, bawahnya kita basuh gitu kan, sulit gitu. Ya, makanya syariat itu mudah. Ya, syariat memberikan kemudahan di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Pak. Kalau mandinya kalau mau Kenapa? sebelum baju ihram apa saya akan mandi syariat Sebelum ihram. ya. Oh, sebelum melakukan ihram untuk umrah ataupun ya haji, hukumnya sunnah. Disunahkan mandi terlebih dahulu, bersih-bersih, baru kemudian kita menggunakan pakaian ihram dan juga berihram. Ya. Kalau yang dimaksud di mikot juga sama. Disunahkan kalau kita bisa mandi, ya kalau nggak bisa ya nggak masalah gitu. Ya mandi kita sebelumnya di hotel untuk persiapan itu juga sudah masuk di dalam sunnah mandi sebelum kita ya itu hukumnya sunnah. Ya, jadi dia masuk di dalam mandi yang disyariatkan, tetapi hukumnya sebatas sunnah saja. Ya. Allah Taala. Ada lagi jemaah? Pak, Ya. di perban nih, Pak, belum berwudu waktu di perban, apa harus dibuka pas mau sholat? Masya Allah. Ya tadi makanya kita sempat katakan bahwa hukum perban itu dia khusus karena ada kondisi darurat. Makanya para ulama tidak mensyaratkan wudhu terlebih dahulu sebelum menggunakan perban, karena kan sulit. Kalau wudhu terlebih dahulu sama aja terkena bagian yang luka gitu kan, yang patah. Makanya di sini karena ini kondisinya darurat, makanya dia berbeda dengan mengusap kedua huruf. Dia nggak masih berwudhu terlebih dahulu. Silakan langsung dipakai, nanti kemudian boleh diusap. Ya, dan waktunya pun tadi kita sudah sampaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh lebih 3 hari, bahkan sebulan kalau memang belum sembuh masih harus digunakan, maka tidak mengapa. Ya, boleh diusap. Ya. Sama dengan takarannya juga. Meskipun bagian yang kecil, kalau misalnya nggak boleh kena air memang. Kalau tidak salah seperti orang yang mungkin habis kena bagian yang paku yang berkarat, misalnya itu juga termasuk yang nggak boleh kena air dulu tuh habis dibedah biasanya. Meskipun areanya kecil, itu boleh diusap. Nggak masih harus dibasuh karena ya kadang dokter juga udah wanti-wanti jangan sampai kena air dulu misalnya. Maka itu juga boleh diusap, sisanya dibasuh. Ya, sisanya dibasuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Sakit kan kemarin sakit. Gitu kan. Ya. Dia mandi itu bisa biasa. Nah, ketika cerita wudhunya gimana? Kalau orang memang nggak bisa mandi karena tadi mungkin habis kecelakaan, ya, sulit ke kamar mandi dan banyak area yang memang nggak bisa dia kenain air, maka dia masuk kategori yang boleh bertayamum. Ya, karena tayamum itu bukan hanya untuk hadas kecil, tapi juga hadas besar. Ya. Boleh dua-duanya. Dan tayamum caranya sama, nanti akan ada pembahasannya di bab tayamum. Tapi sebagian ulama menyebutnya mubih, bukan mengangkat hadas, tetapi dia mubih. Mubih itu artinya hanya membolehkan. Jadi hadasnya tetap ada, tetapi dengan tayamum seseorang boleh melakukan ibadah yang syaratnya suci, tapi hadasnya belum keangkat. Jadi nanti kalau sudah boleh, sudah bisa mandi, ya dia harus mandi dulu. Ya, jadi tayamumnya dia ini bukan mengangkat hadas besarnya,
bukan ketika nanti sembuh itu nggak perlu mandi lagi gitu. Ya tetap dia nanti harus mandi untuk mengangkat hadasnya, karena fungsi tayamum itu hanya untuk membolehkan melakukan ibadah sholat atau tawaf yang syaratnya wudu di situ tersuci. Ya. Nah, tayamum itu kan tayamum kan, sebenarnya kalau itu kan dia nggak bisa bergerak. Tayamum kan maksudnya? Iya, boleh ditayamumkan. Kalau memang tidak bisa sama sekali, boleh dibantu dengan ditayamumkan. Kalau memang nggak bisa juga, nggak ada yang bantu, dia sholat sebagaimana kondisi. Ya, dia sholat sebagaimana kondisinya. Seperti orang yang memang dalam kondisi nggak punya pakaian, dia yang bisa menutup aurat, boleh nggak dia sholatnya tanpa menggunakan busana seperti boleh? Karena nggak punya apa-apa yang bisa dipakai. Daripada dia tidak sholat, karena sholat itu nggak bisa gugur. Kewajiban sholat itu satu-satunya ibadah yang nggak bisa gugur dan nggak bisa diganti lagi. Kalau puasa kita nggak bisa diganti dengan bayar fidyah gitu kan. Ya kalau orang yang nggak mampu puasa bayar fidyah, itu nanti kalau sholat nggak bisa gugur. Ya. Sebagaimana yang kita bisa kita sholat. Gitu. Ya, hanya ini menunjukkan tentang pentingnya ibadah sholat. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi jemaah? Ya. Bagaimana kalau bahan jagir itu ahli air? Ya. Apakah kita dihukumi yang rusak atau harus dibasuh? Masya Allah. Kalau memang dia anti air dan tidak membahayakan luka, maka dibasuh. Ya, tapi tadi syaratnya memang dari misalnya dari ahlinya, dari dokternya bilang, oh ini nggak apa-apa kena air karena sudah anti air, maka tidak apa-apa kemudian dibasuh. Ya, karena kan mengusap itu rukhsah. Ya, rukhsah ini dipakai ketika memang dibutuhkan. Ya, ada kondisi darurat. Ketika tidak ada kondisi darurat seperti itu, bahaya yang dihindari, maka seseorang melakukannya sebagaimana kondisi awalnya dibasuh. Ya, Allah a'lam bishawab. Mandi sesuai syariat itu khususnya kalau kita ngaji dengan kita dan sebagainya. Apakah boleh hanya dibasuh aja atau diguyur Ustaz? Misalnya kita anak mandi 2 kali sehari. Kadang biasa saya mandi udah kepalanya nggak basah itu. Sekali lagi kita harus paham di sini tentang mana mandi yang biasa yang hukumnya mubah dengan mana mandi yang syar'i. Ya. Kalau mandinya kita setiap hari itu, ya seringkalinya dia mandi yang mubah. Ya. Adapun mandi yang syar'i tadi yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, maka ini dihukumi dengan mandi yang syar'i. Kalau mandi biasa kita pagi dan sore misalnya contohnya, maka memang bagusnya diguyur semua memang, tetapi tidak harus, ya. Karena bukan mandi yang syar'i yang kemudian seseorang mendapatkan pahala di situ. Cuman penting untuk diajarkan, kenapa? Biar nanti ketika dia mandi syar'i, enggak caranya kayak gitu juga gitu. Khawatirnya nanti disamakan antara mandi biasa dengan mandi syar'i. Mau mandi untuk Jumatan juga sama, kepalanya tidak dibasuh. Ini belum masuk kategori mandi berarti. Ya. Jadi diajarkannya bukan dalam rangka karena ini mandi yang syar'i yang mendatangkan pahala, tapi agar nanti ketika melakukan mandi yang syar'i dia bisa melakukannya dengan cara yang benar. Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana sifat mandi yang minimal di dalam syar'i dan mana yang sempurna. Ini kita perlu paham juga nih. Ya, biar nanti dari mandinya kita juga bisa menjadi ladang pahala yang maksimal buat kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insya Allah. Ya, cukup insya Allah. Ya. Tidak masalah untuk kajian kita yang seperti ini. Kalau memang ada banyak yang kita perlu diskusikan setelah azan, tidak masalah, silakan. Karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami atau ada hal-hal yang perlu diperdetil, ya. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian kita malam hari ini, ya. Dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa kita butuh belajar lebih banyak lagi, ya. Sebagaimana kita semangat dalam memperbaiki urusan dunia kita, maka kita harus lebih semangat dalam memperbaiki urusan akhirat kita. Dan itu caranya hanya dengan mempelajari ilmu syar'i. Saya nggak bilang harus datang kajian ini. Kita harus hadir kajian di mana saja, ya, dan sesempat kita belajar. Ya, agar kita nanti beribadah itu dasarnya jelas, ada ilmunya, ya, sehingga pahala itu bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.